Ada satu quote yang sering saya sampaikan dan saya sering sampaikan berulang bahwa lapar adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa ngatur lapar, maka kita bisa ngatur yang lain. Kita bisa lebih sabar, kita bisa syukur, kita lebih bisa mengontrol amarah kita. Kalau laparnya bisa dikontrol. Itu sebabnya dalam Islam, kunci kesehatan dalam Islam adalah, dan ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwa kunci kesehatannya itu adalah bukan fisiknya dibenerin. Benerin hatinya dulu kan. Semua penyakit fisik awal muasalnya, kalau saya punya konsep ya, semua penyakit fisik kita bermula dari bermasalahnya hatinya kita. Semua penyakit fisik. Apa buktinya, apa contohnya? Cobalah tanya kepada orang-orang yang kena kolesterol, mungkin darah tinggi, kencing manis. Seringkah mereka berpuasa? Sering nggak kira-kira? Jarang. Kalau orang yang menerapkan pola hidup sehatnya Nabi, nggak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita SAW, Rasulullah tuh kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah tuh kan ketika beliau meninggal, ubannya cuma 3 loh. Uban 3 itu tanda bahwa oksidasi dalam tubuh beliau tuh minimal sekali. Karena beliau juga jarang makan, banyakkan puasanya. Tanya Aisyah ada makanan? Nggak ada. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ada makan? Nggak ada. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Ya puasa. Kalau gitu aku berpuasa hari ini. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pola Nabi, banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang ini bisa kendalikan dan bahkan kita bisa obati. Bagaimana sempat baca sebuah buku yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika. Mereka mengatakan bahwa ternyata puasa 3 kali dalam 1 bulan itu efeknya luar biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Luar biasa. Puasa 2 kali seminggu itu bisa meningkatkan atau menstimulus gen anti penuaan. Nah ini kadang-kadang kita sering lupa, bahkan terjadilah fenomena yang saat ini terjadi di kalangan umat akhir zaman lah kata Rasulullah. Yaitu apa? Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti banyak fenomena kegemukan. Karena memang ketika orang berpuasa, exercise saat berpuasa itu efeknya luar biasa, bisa memboost up growth hormone berapa kali lipat. Saya katakan, kalau kita ngerti konsepnya bagaimana Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, maka sebenarnya kata kuncinya apa? Kalau seandainya kita mengikuti benar-benar bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana keseharian Nabi, maka mustahil umat Islam ini menjadi umat yang sakit-sakitan. Karena kata kuncinya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kalau kita rutin tahajud, nggak mungkin kena kanker. Kalau kita rutin duha, pasti jantungnya sehat. Kalau kita rutin untuk tidak tidur ba'da subuh, nggak mungkin kena masalah jantung. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Jadi nanti kalau mau sehat, nanti malam kan, lagi malam, jangan makan. Ya makan yang berat ya, jangan makan seperti makan siangnya kita. Malam itu biarkan tubuh kita bekerja untuk mengistirahatkan enzim, hormon, sistem kita, organ kita malam. Sehingga nanti indikatornya apa? Kalau orang tidurnya baik, maka otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Ya, jadi salah satu cara menjaga badan kita tetap sehat adalah tidak banyak makan waktu malam. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Iya. Rasul mengajarkan pada Isya beliau ngapain? Tidur. Terus malam nanti bangun. Jadi kalau Anda makan habis Isya atau mungkin maghrib lah makan agak banyak gitu kan, tuh bangun malamnya berat. Apalagi yang dimakan digoreng, sate, cilok, cireng, seblak, gorengan gitu lah. Kalau dimakan kayak begitu maka malamnya akan berat bangunnya. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini, sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan.